Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada umat manusia melalui agama Islam. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya itu pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dan masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada masa kepemimpinan kedua khalifah ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada masa ini juga Islam itu mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi wilayah kekuasaan, sistem pemerintahannya, kemajuan pendidikannya, ataupun dalam bidang kehidupan yang lain. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang secara ringkas ya mengenai kebijakan latar belakang serta hal apa saja yang terjadi ketika masa kepemimpinan Abu Bakar serta Umar dalam memperkuat dan mengembangkan agama Islam. Semoga dengan mempelajari masa ini kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, marilah kita mulai presentasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan membahas mengenai Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun Gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulia. Abu Bakar sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Demikian juga ketika seorang pendeta yang menyampaikan tanda-tanda kenabian kepada Abu Thalib dalam sebuah perjalanan dagang ke negeri Syam, Abu Bakar turut serta dalam rombongan tersebut. Dalam jiwanya terdapat keberanian bagai singa yang dapat menggoncang orang yang berusaha menggoyangkan keimanannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan dengan kerasulannya, Abu Bakar menjadi as-sabiqunal awwalun tanpa keraguan-raguan sedikit pun dalam hatinya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam, melainkan dirinya dihinggapi keraguan-raguan." Berbeda halnya dengan Abu Bakar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, orang-orang mempertanyakan kebenaran peristiwa itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mendustakan Muhammad, tapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa itu dan mengimaninya hingga beliau diberi gelar Asy-Syiddiq. 2. Pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Tak kala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya." Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapa sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, kaum Ansor terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Aus dan Kharaj. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah balai irung atau tempat pertemuan, bermaksud memilih pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mereka dengan menunjukkan Sa'ad bin Ubadah
Kaum Ansar merasa berhak atas jabatan itu karena merekalah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Memang begitulah kenyataannya. Saat itu Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum muhajirin dan ansar untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Umar Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, "Bukalah tanganmu wahai Abu Bakar. Bukankah Rasulullah SAW telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah SAW sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka sejarah kebudayaan Islam kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW daripada kami." Kemudian Umar membaiat Abu Bakar diikutin kaum muslimin. Dengan demikian selesai dan sempurnalah pembaitan Abu Bakar, karena mayoritas kaum muslimin membaiatnya, di mana para sahabat termuka saat itu berada di Madinah, kecuali Ali bin Abi Thalib yang sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada tahun 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ada substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat muslim yang bersatu. Beberapa strategi yang dilakukan Abu Bakar antara lain yaitu peristiwa riddah meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. B. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah SAW. Bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. C. Perluasan wilayah setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri. Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pemimpin Usama. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut, yaitu ada Abu Ubaidah Ibnu Zarah, sahabat yang dijuluki Amin Hazihi al-Ummah, orang terpercaya dari umat Islam, dikirim ke Himsi dan Humma. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Syurahbil Ibnu Hasanah dikirim ke Yordania. 4. Ammar bin As dikirim ke Palestina. 5. Ikriman Ibnu Abu Jahal, pasukan ditugaskan untuk selalu siap siaga menyongkong keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Baiklah, sampai di sini saya yang menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya.
Baiklah, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab menghabiskan separuh perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Umar bin Khattab ini tumbuh dan berkembang sama seperti anak-anak Quraisy lainnya. Hanya saja Umar bin Khattab ini lebih unggul daripada mereka dikarenakan Umar bin Khattab itu memiliki keinginan untuk belajar dan baca tulis. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini sudah terbiasa untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di kalangan bangsa Arab dikarenakan Umar bin Khattab ini memiliki sikap yang bijaksana, penyayang, kokoh dalam berargumentasi serta gigih dalam mempertahankan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah terjadi di kalangan suku Quraisy. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, pada saat itu usia Umar bin Khattab di umur 27 tahun. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya Umar bin Khattab itu kan lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi. Awal mulanya pada saat Nabi ini diangkat menjadi Rasul, Umar bin Khattab tidak menerima kebenaran risalah itu, sehingga banyak kaum muslimin sehingga ia memusuhi kaum muslimin, kemudian banyak menyakiti kaum muslimin karena ulahnya. Bisa dikatakan titik balik atau kenapa Umar bin Khattab ini mau membuka hati untuk menerima ajakan dakwah Rasul itu pada saat Rasul pindah ke Habasyah. Pada saat kaum muslimin ini pindah ke Habasyah, kaum muslimin ini tetap kokoh. Ia melihat kaum muslimin ini tetap teguh pada keyakinan mereka, sehingga tergeraklah hati Umar bin Khattab ini untuk menerima ajakan dakwah Rasul. Masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam membuat agama Islam itu semakin kuat, yang mana sebelumnya dakwah Rasul itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk ke dalam Islam, Rasul itu sudah bisa melihat sudah saatnya beliau atau Rasulullah ini berdakwah secara terang-terangan. Setelah dirasa dakwah Rasul secara terang-terangan ini sudah bisa membela dirinya sendiri, maka beliau bersama kaum muslimin keluar dari Darul Arkam, membentuk dua barisan, yang mana barisan pertama itu dipimpin oleh Umar bin Khattab dan barisan kedua itu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kaum kafir Quraisy melihat Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib memimpin kaum muslimin, mereka itu merasa bersedih hati karena karena Umar bin Khattab dan Hamzah ini merupakan pemuda Quraisy yang sangat tangguh. Bahkan sehingga juga mereka bisa panggul di salah satu pundak mereka dan satu lagi memegang busur panah untuk memburu. Disitulah mereka merasakan kesedihan karena Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk Islam. Dan pada saat itu jugalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika ada peristiwa pindah ke Yatsrib atau yang sekarang lebih kita kenal dengan kata kota Madinah, kaum muslimin ini mereka itu hijrah secara diam-diam karena mereka takut kena serang gitu kan. Jadi
Namun Umar bin Khattab ini secara gamblang mengatakan seperti ini, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, maka temuilah aku di lembah ini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu Umar bin Khattab berkata. Kemudian pada saat Umar setelah berkata seperti itu, Umar pergi berangkat hijrah ke Yastrib atau ke Madinah itu. Dia pergi tanpa ada yang membuntuti. Seperti yang rekan-rekan tahu bahwasanya tadi kan sebelum pergi Umar itu mengatakan barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, maka temuilah aku di lembah ini. Berarti kan siapa yang menemui Umar berarti otomatis dia sudah tidak bisa bertemu dengan ibunya, atau dengan kata lain meninggal gitu. Jadi Umar ini pergi ke Yastrib kan tanpa ada yang membuntuti. Kemudian setelah sampai di Yastrib atau di Madinah ini, Umar menjadi pembantu setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah ini adalah berawal dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu mengalami sakit yang ia rasa sakitnya itu bisa menghantarkannya menemui ajalnya. Disitulah ia berpesan untuk memilih pemimpin selanjutnya setelah ia, supaya jangan ada perselisihan setelah ia tiada atau setelah ia meninggal. Dan kemudian dilakukanlah musyawarah, namun tidak ada para sahabat yang ingin dipilih untuk menjadi khalifah selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka mengembalikan semuanya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menentukan siapa sih yang cocok untuk menjadi khalifah selanjutnya. Pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq memanggil temannya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat lainnya untuk menanyai tentang sosok Umar bin Khattab ini gitu. Jadi dia menanyakan bagaimana sosok Umar bin Khattab ini gitu, apakah cocok. Dan para sahabat yang diminta oleh Abu Bakar, yang dipanggil atau diminta Abu Bakar pendapatnya tentang sosok Umar bin Khattab ini, menyetujui supaya agar Umar bin Khattab ini menjadi khalifah selanjutnya, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun masa jabatan Umar bin Khattab yaitu 10 tahun 6 bulan 10 hari. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, gelombang ekspansi semakin meluas. Selain perluasan wilayah kepemimpinan, Umar bin Khattab juga menyusun strategi kepemimpinan, yakni mengatur administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, serta membentuk departemen. Sekian dari saya.